Bapak Ibu yang saya hormati, ketika seseorang itu beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, kemudian mengerjakan setiap pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah, pasti dia akan mengalami kehidupan yang menyenangkan. Hatinya akan menjadi tentram, hatinya akan menjadi tenang, tidak akan menyesal dan disesalkan, tidak akan kecewa dan dikecewakan, tidak akan mengalami kerugian di dalam kehidupannya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Para manusia itu di dalam kerugian yang sangat besar, kecuali orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan yang mau beramal atas Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami penyesalan. Akan tetapi ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyesal terhadap amal solehnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai tingkat ketakwaan yang sangat luar biasa, yang mempunyai tingkat amal soleh yang sangat hebat. Bayangkan, dia ini selalu datang ke masjid sebelum adzan dikumandangkan, duduk di masjid menunggu adzan dikumandangkan, kemudian melakukan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Itu dilaksanakan setiap harinya. Itu saja di akhir masa hidupnya menyesal. Bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa yang ada di mana saja. Kenapa dengan amal soleh seperti itu kok menyesal dengan perbuatannya itu? Bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa yang saya hormati, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Sa'ban radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai tingkat ibadah yang sangat luar biasa, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Selalu datang ke masjid lebih awal, menunggu adzan dikumandangkan sampai melaksanakan sholat berjamaah dengan Nabi. Setiap hari dilakukan seperti itu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ciri khas dari Sa'ban ini adalah dia selalu menempatkan di shaf paling depan, barisan paling depan, di sisi pojok paling kanan. Tidak ada sahabat Nabi selain Sa'ban yang menempatkan posisi tersebut. Itulah ciri khas dari Sa'ban radhiyallahu anhu, menempatkan posisi barisan yang paling depan di pojok paling kanan. Setiap hari dilakukan seperti itu. Hari berganti minggu berganti bulan pun berganti dengan tahun. Ada sesuatu yang agak berbeda yang terdapat pada diri Sa'ban radhiyallahu anhu. Badannya semakin kurus setiap harinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memperhatikan Sa'ban setiap hari seperti itu. Ada perbedaan yang signifikan dari tubuh badan dari Sa'ban. Kemudian menanyakan, "Ya Sa'ban, apakah kamu sakit?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah tidak ada makanan di rumah kamu yang kamu makan beserta dirimu dan keluargamu?" "Ada ya Rasulullah, saya tidak sakit, ada makanan yang cukup saya makan di rumah." "Terus kenapa badan kamu kok semakin hari semakin kurus seperti itu?" Kemudian Sa'ban menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak sakit. Badanku kurus bukan sakit, bukan karena kurang
yang selalu mengganjal di hati ini ya Rasulullah. Sekarang kita masih bersama-sama hidup di dunia Rasulullah, masih beribadah bersama-sama, masih sholat bersama, menuntut ilmu saya langsung kepada Engkau ya Rasulullah. Apabila datang saatnya kita meninggal dunia, entah saya yang duluan atau Engkau yang duluan ya Rasulullah, apakah nanti ada yang menjamin saya bisa hidup bersama Rasulullah di akhirat nanti? Ya Rasulullah, Engkau adalah seorang nabi, Engkau adalah manusia pilihan, Engkau adalah makhluk yang mulia. Pasti Allah akan menjamin Engkau masuk ke dalam surga yang paling tinggi, tempat yang paling mulia ya Rasulullah. Sedangkan saya ya Rasulullah, hamba biasa yang penuh banyak dosa, apakah ada jaminan nanti ketika kita berpisah di dunia bisa bertemu dengan Engkau di akhirat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah ya Rasulullah yang membuat saya setiap hari makannya tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, sehingga badan saya semakin hari semakin kurus seperti ini. Rasulullah terdiam, tidak bisa menjawab, karena tidak bisa menjamin Engkau nanti di surga bersama saya, tidak bisa menjamin. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ayat 69 yang intinya bahwa Allah akan menempatkan berserta para nabi-nabi itu orang yang solih, orang yang mati syahid, orang yang jujur, orang yang berbuat kebajikan nanti akan ditempatkan bersama para nabi. Akhirnya kemudian Sauban radhiyallahu anhu bahagia, memberikan semangat pada dirinya untuk menjadi derajat orang yang lebih bertakwa untuk bersama-sama di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat riwayat bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Singkat riwayat, tepatnya pada waktu subuh, pada waktu sholat subuh, adzan sudah dikumandangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya sudah berkumpul di masjid. Kemudian iqomah sudah mau dilaksanakan. Akan tetapi ada pandangan yang berbeda di barisan paling depan, pojok paling kanan belum ada yang namanya Sauban. Belum ada. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, adakah di antara kalian yang tahu Sauban di mana? Sauban di mana? Tidak ada sama sekali yang menjawab. Semuanya tidak tahu Sauban di mana, semuanya tidak tahu. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan, ya sudah, kita tunggu sesaat lagi. Mungkin ada perjalanan yang mengganggu sehingga datang telat seperti biasanya. Ditunggu beberapa saat sampai akhirnya waktu subuh sudah mau habis. Waktu subuh sudah mau habis. Akhirnya dikumandangkanlah iqamah, kemudian sholat dilaksanakan. Pada waktu itu disepakati Sauban ditinggal sholat subuh pada waktu itu. Kemudian sholat subuh selesai. Akhirnya kemudian sholat subuh selesai tanpa Sauban. Setelah selesai sholat subuh, kemudian Nabi Muhammad SAW masih mengulangi, Sauban juga belum datang ya Rasulullah SAW. Adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sauban? Ada yang menjawab, ada ya Rasulullah, ada yang tahu. Oke, sekarang kita berangkat ke rumah Sauban. Sekarang juga bapak-bapak, ibu-ibu serta pemirsa yang ada di rumah serta dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Habis sholat subuh itu juga kemudian Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya berjalan kaki bersama-sama menuju rumah Sauban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata perjalanan menuju ke rumah Sauban bukanlah perjalanan yang sangat mudah, bukanlah perjalanan yang sangat dekat, akan tetapi membutuhkan waktu 3 jam. Perjalanan dari masjid menuju ke rumah Sauban. Masya Allah, itu dilakukan Sauban setiap hari tanpa tertinggal antara 5 waktu sholat berjamaah. 3 jam bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah. Jalan tidak seterang sekarang, jalan tidak sehalus sekarang ini. Banyak binatang-binatang buas yang siap menerkam mengancam nyawa dari Sauban, tapi tetap istiqomah untuk menjalankan sholat 5 waktu.
3 jam perjalanan, kemudian tibalah sampai di rumah Sauban. Diketuk pintu oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Dari dalam rumah mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang menjawab. Dibukakan pintunya, ternyata wanita itu memperkenalkan diri, saya adalah istrinya Sauban. Ibu, apakah Sauban ini benar rumahnya Sauban? Betul ya Rasulullah, ini adalah rumahnya Sauban. Tadi pagi sholat subuh Sauban tidak berangkat, tidak sholat subuh bersama kami. Apakah ada halangan? Apakah ada udzur yang menyebabkan Sauban tidak sholat berjamaah dengan kami? Tanya Rasulullah SAW kepada istrinya, wanita tersebut. Istrinya pun menjawab, ya Rasulullah SAW, Sauban telah meninggal dunia. Sontak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya mendoakan Sauban radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, Ibu, apakah ada pesan terakhir? Apakah ada wasiat yang diucapkan oleh Sauban radhiyallahu anhu kepada ibu atau kepada kita semuanya pada saat sakaratul mautnya? Ibu menjawab, tidak ada pesan sama sekali yang disampaikan oleh Sauban kepada saya dan kepada semuanya. Akan tetapi ya Rasulullah SAW, saya heran dengan 3 ucapan yang diucapkan oleh Sauban saat sakaratul maut. 3 ucapan yang sekarang ini masih membingungkan pikiran saya yang diucapkan oleh suami saya. Apa yang diucapkan Sauban, Ibu? Yang pertama, Sauban menjerit mengucapkan, aduh, kenapa kok tidak lebih jauh? Jeritan yang kedua, aduh, kenapa kok tidak yang baru? Kemudian jeritan yang ketiga, aduh, kenapa kok tidak semuanya saja? Istrinya bingung. Saya bingung ya Rasulullah dengan jeritan saat sakaratul maut dari Sauban radhiyallahu anhu tersebut. Rasulullah SAW mendengar cerita dari ibu itu maha tersebut. Kemudian menceritakan, Ibu, cerita yang pertama yang diucapkan oleh Sauban, aduh, kenapa kok tidak lebih jauh? Karena pada saat sakaratul maut Allah memberikan penglihatan, memutar ulang bagaimana pahala ketika dia melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Kaki kanan menambah pahala, kaki kiri menebus dosa. Pahala yang sangat luar biasa diberikan kepada Sauban ditunjukkan ketika dalam sakaratul maut. Makanya kemudian Sauban menyesal, aduh, kenapa masjid jarak masjid dengan rumah saya kok tidak lebih jauh lagi? Itu yang cerita yang pertama artinya. Kemudian yang kedua, kenapa kok tidak yang baru saja? Ibu, Sauban ketika berangkat ke masjid itu memakai 2 baju. Baju yang pertama adalah baju yang bagus, baju yang baru karena memang dipersiapkan untuk sholat menghadap Allah di masjid nanti. Sedangkan baju yang kedua adalah melindungi dirinya karena perasaan dingin, rasa dingin. Nah, ketika di perjalanan Sauban melihat ada seseorang yang menggigil tanpa baju, kedinginan, hampir mati. Kemudian Sauban melepaskan baju luarnya, kemudian diselimutkan kepada orang yang kedinginan hampir mati tadi. Allah memperlihatkan pahalanya itu di saat sakaratul mautnya. Maka Sauban menyesal, aduh, kenapa yang saya berikan kok tidak yang baru saja? Wong sing nyalake ganjarane akeh kaya ngene ngerti yo dek tak sing nyanyar wae. Itulah jeritan Sauban yang kedua ini. Kemudian jeritan yang ketiga, kenapa kok tidak semuanya? Aduh, kenapa kok tidak semuanya?
roti itu belum dimakan, di depan rumahnya datanglah seorang pengemis yang kelaparan beberapa hari tidak makan. Ketika roti sudah hampir dicelupkan ke dalam susu untuk dimakan untuk sarapan sauban, akhirnya kemudian dibagi, dipotong menjadi dua. Satu untuk sauban karena memang sarapan untuk makan, kemudian sepotong lagi dikasihkan kepada pengemis yang datang. Allah memberikan pahalanya, memperlihatkan pahalanya ketika dia bersedekah sepotong roti itu kepada pengemis di saat sakaratul mautnya dengan pahala yang sangat besar sekali. Maka kemudian Sauban menyesal, aduh kenapa kok tidak semuanya saja yang saya berikan pada waktu itu. Kalau separuh saja pahalanya begitu besar, apalagi kalau semuanya saya kasihkan pada waktu itu, pasti akan bertambah besar pahala saya yang saya hadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sebuah riwayat hadis tersebut kita bisa mengambil sebuah inti pelajaran. Yang pertama, mohon maaf yang pertama, seorang pemimpin, mohon maaf, kepala sekolah di sini, seorang pemimpin harus mengetahui bagaimana keadaan anak buahnya, harus mengetahui bagaimana keadaan teman-teman gurunya yang ada di kantor. Kenapa hari ini belum datang? Biasanya datang pagi. Harus dicari informasi. Kalau tidak ada informasi, harus dicari, tetap dicari. Itu sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah selama saya sini hampir 3 tahun itu pun dilakukan. Sebagai guru, kita harus mengetahui bagaimana siswa itu kok tidak masuk. Bagaimana kabarnya? Kenapa tidak ada keterangan? Itu kewajiban kita sebagai seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kita adalah semuanya pemimpin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nanti kulit seminggu orang ngerti guru ini loro ora tidak dipilih. Masya Allah. Di mana tanggung jawab sebagai seorang pemimpin? Sebagai orang tua, insya Allah kita semua sebagai orang tua, Bapak Ibu, harus mengetahui anaknya itu bagaimana. Saat sholat 5 waktu bagaimana? Ada perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu tidak? Jam segini biasanya sudah harus pulang, harus belajar, harus membaca Al-Quran, harus menuntut ilmu. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Boleh jadi Bapak Ibu, kita mungkin selamat dengan amalan sholat kita, kita selamat dengan puasa kita, dengan semua amal sholat kita. Mungkin kita tidak akan selamat dengan anak buah yang kita pimpin. Kita mungkin terjerumus tidak selamat karena kita tidak perhatian sama anak-anak kita, tidak perhatian kepada anak didik kita, tidak perhatian kepada anak-anak kandung kita. Waktu sholat dibiarkan saja, tidak sholat dibiarkan saja, waktu belajar tidak belajar dibiarkan saja, maka kita tidak akan bisa selamat dengan hal seperti itu. Satu, seorang pemimpin harus tahu seperti itu. Kemudian yang kedua, banyak-banyak bersedekah apapun yang kita punya. Kecil bagi kita, sedikit yang kita infakkan, mungkin itu akan bermanfaat sekali bagi orang lain, akan bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak tahu, tidak berguna bagi kita, tapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ketika kita itu bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mari kita tingkatkan sholat berjamaah kita. Sekarang ini kita tidak mungkin akan berjalan 3 jam untuk menuju masjid. Tidak ada. Sekarang 100 meter lagi saja sekarang sudah ada masjid. 150 lagi ada masjid. Kenapa kita tidak melaksanakan sholat berjamaah? Sauban saja yang 3 jam melakukan perjalanan menuju ke masjid masih menyesal di dalam akhir hayatnya. Kenapa kita tidak bisa meningkatkan sholat jamaah kita di masjid? Mohon maaf. Sekarang usungnya wong guwes, Bapak Ibu. Guwes kita kuat sekali, guwes beberapa kilo. Kenapa hanya 50 meter kita tidak kuat guwes melakukan ke masjid?
pasti dalam kematian akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Entah nanti apa yang kita bayangkan, entah nanti yang diperlihatkan itu dosa kita, atau yang diperlihatkan itu adalah amalan kita. Mungkin Bapak Ibu semua baru saja yang anak baru viral, anak umur 10 tahun, namanya siapa Bu? Namanya siapa Bu? Rangga. Namanya siapa Bu? Rangga. Ibrahim siapa? Ibrahim Wafik kalau nggak salah. Umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Dia tidak masuk dalam sekolah formal. Dia masuk pondok pesantren, menghafalkan Al-Quran, sudah hafal juz 30 menuju juz ke-29. Dalam umur 10 tahun itu berperang dengan penyakit kanker, Bapak-bapak. Kemudian selang YouTube-nya sudah tersebar di mana? Saya melihat itu menangis. Ya. Kita melihat itu menangis. Kita berharap anak saya seperti itu gitu ya. Mati dalam keadaan, dan kita berharap mati juga dalam keadaan seperti itu. Ya. Mereka menyebutnya Mbak Ibu, dikenal Mbak Ibu. Viral sekali. Ketika saya melihat video itu selang di mana-mana karena penyakit kankernya ditunggui oleh orang tuanya. Sudah tidak sadarkan diri secara akal. Mereka si Mbak itu mengedipkan mata saja nggak bisa. Para jamaah, mengedipkan mata saja nggak bisa. Akan tetapi dia fasih mengucapkan surat Tabarok Al-Mulk. Karena memang ketika membaca artikelnya ternyata karena memang dalam proses penghafalan juz 29 sampai surat Al-Mulk sampai meninggal dunia. Orang tuanya ketika dikomentari, ketika rasa sakitnya itu luar biasa, disuruh membawakan Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran lagi, kemudian Allah kalau tidak salah meninggal pada tanggal 30 September 2020 kemarin. Banyak orang yang menangis pada waktu itu, sampai Bupati Bekasi atau Bupati sampai menghadiri dan mengucapkan bela sungkawa. Kita berharap seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak tahu bagaimana kita akan menghadapi sakaratul maut yang bagaimana Bapak Ibu. Banyak yang tersebar di YouTube. Apa itu? Dalam sakaratul mautnya juga membacakan Al-Quran dengan indah sekali. Sampai dibukakan matanya juga masih mengucapkan. Karena memang mungkin itu diperlihatkan, ini loh pahala kamu ketika menghafal Al-Quran, ini loh ketika kamu baca Al-Quran, ini loh ketika kamu melantunkan Al-Quran, pahalanya sangat luar biasa. Kemudian yang terbersit pada waktu sakaratul maut inginnya membaca Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah beserta anak-anak semua yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, itulah motivasi. Segala motivasi yang sebenarnya saya malu sendiri memberikan motivasi ini, karena saya belum tentu juga seperti itu. Tapi karena judulnya memberikan motivasi, dan sudah ini sebagai motivasi saya sebagai pribadi secara khusus, dan semoga syukur-syukur bisa memberikan motivasi pada bapak, ibu guru dan anak-anak semua yang ada di rumah. Semoga memberikan pelajaran bagi dari diri pribadi saya dan memberikan pelajaran bagi guru-guru semua dan anak-anakku yang ada di rumah. Cukup sekian doa dari saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isanuddin SPDI yang sudah memberikan motivasi kepada kita semua dan kepada anak-anakku yang ada di rumah. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Isanuddin. Sekali lagi, jangan lupa tugas untuk merangkum isi tausiah pada pagi hari ini, difoto dan kirim ke Google Classroom kepada ibu guru agama kalian masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara pada pagi hari ini sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara sekaligus ketua panitia, apabila ada kurang, kesalahan, kehilafan, mohon dimaafkan.
diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di-save. Selesai.